Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, saya Romagus Ceser mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 5 ayat 33 sampai 36. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Kalian telah mengutus orang kepada Yohanes Pembaptis, dan ia telah memberi kesaksian tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun hal ini kukatakan agar kalian diselamatkan. Yohanes itu adalah pelita yang bernyala dan bercahaya. Tapi kalian hanya sebentar saja mau menikmati cahayanya. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya kulaksanakan. Pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang diriku, bahwa aku diutus oleh Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Orang bijak mengatakan bahwa kecantikan sejati itu muncul dari dalam. Sekali lagi, kecantikan sejati muncul dari dalam. Jika tidak ada kecantikan dari dalam, polesan indah di bagian luar pasti akan terasa hampa pada saatnya. Tuhan melakukan banyak hal baik, pekerjaan baik dalam hidup manusia. Sedemikian baiknya Tuhan, saudari-saudara, sehingga Tuhan ingin merangkul sebanyak mungkin, bahkan semua orang, termasuk orang-orang di luar bangsa Israel sendiri, di luar bangsa pilihan. Mereka yang sudah percaya pun memancarkan keindahan dari dalam yang juga memikat banyak orang. Semua akan bersukacita dalam rumah doa bagi Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, pendengar setia, Renungan Harian Katolik, Mutiara Pagi yang terkasih, Yohanes Pembaptis tentu secara lahiriah tidak menarik, tidak menawan. Namun dari dalam dirinya terpancar sebuah kekuatan. Dari dalam dirinya terpancar keindahan, terpancar kebeningan. Dia adalah pelita yang bernyala dalam kegelapan. Perkataannya tegas dan memang perlu disuarakan, karena kitab suci memberi kesaksian bahwa ia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Namun lebih penting daripada itu adalah pekerjaannya. Saudari-saudara, Yesus pun demikian. Sebagaimana kita dengar dalam kutipan Injil hari ini, hidup dan pekerjaan-pekerjaannya lebih penting. Dan itu dengan setia dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita mendengar kemarin, saudari-saudara, ketika para murid Yohanes diutus untuk bertanya kepada Yesus bahwa diakah yang dinantikan ataukah ada orang lain, Yesus menegaskan, "Katakan kepada Yohanes bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang kusta menjadi tahir, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin disampaikan kabar baik." Apa yang digariskan Yesus dari kata-katanya itu adalah pekerjaan-pekerjaannya, sebagaimana dikehendaki oleh Bapa yang mengutusnya. Pekerjaan-pekerjaannya
menceritakan, mengisahkan, memberi kesaksian tentang siapa Dia. Sehingga Yesus tidak menjawab kepada Yohanes bahwa memang dialah yang dinantikan. Tetapi Dia menyebutkan segala macam pekerjaan sebagai kesaksian untuk menegaskan bahwa memang dialah yang dinanti-nantikan. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita yang sedang mempersiapkan diri menyambut Natal, kelahiran Kristus. Kita yang sedang menghayati Advent kita. Tentu saja kita diajak saudari-saudara untuk memperhatikan, untuk terus menimba inspirasi dari sabda Tuhan yang meneguhkan kesaksian hidup kita. Seringkali saudara-saudari bukan soal pengetahuan iman, bukan soal kata-kata indah yang keluar dari mulut kita yang menentukan atau yang utama, tapi lebih-lebih cara hidup, lebih-lebih kesaksian hidup kita dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam masyarakat yang mencerminkan bahwa kita adalah para pengikut Kristus. Pekerjaan-pekerjaan kitalah yang mengisahkan siapa kita. Maka berbahagialah saudara-saudari yang melalui kesaksian hidupmu semakin banyak orang percaya kepada Tuhan. Semakin banyak orang dicerahkan. Semakin banyak orang kemudian terinspirasi. Orang diterangi dengan cara hidup kita. Moga-moga saudari-saudara, masa Advent yang sedang kita hayati, yang sedang kita jalani ini semakin membawa kita kepada peneguhan bahwa hidup kitalah senantiasa yang merupakan khotbah terbaik. Manakala kesaksian hidup kita baik, sungguh diwarnai oleh iman yang kita hayati, disitulah kita memberi kesaksian tentang Tuhan. Maka pastikan saudara-saudari bahwa seluruh hidup kita, mulai dari kata-kata, sikap, pikiran, dan lebih-lebih tindakan kita senantiasa merupakan kesaksian hidup yang baik. Yang muncul dari dalam hati, yang muncul dari penghayatan iman yang dalam. Ingatlah sekali lagi, kecantikan sejati itu datang dari dalam, bukan dari polesan luar. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk terus-menerus menghayati iman kami dalam tindakan nyata, dalam kesaksian hidup yang memberikan cahaya, yang menginspirasi, yang meneguhkan, yang memberitakan bahwa kami adalah pengikut-Mu. Kuatkan kami agar menjalani masa Advent ini kami senantiasa melihat diri kami, melihat hidup kami, memperbarui yang kurang, dan melanjutkan hal-hal yang baik, sehingga menjadi kesaksian hidup yang baik, yang indah di mata dunia. Saungguhlah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Seluruh persiapan kita menyambut kelahiran Kristus. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.